Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya, teman-teman. Kita ngebahas zodiak Cancer 1 sampai 15 Juni 2022. Dan seperti biasa, ini energi general, teman-teman. Ini energi banyak orang, tidak akan resonate untuk semua orang ya. Dan tingkat keresonatan juga tidak akan 100%, dan mungkin sekitar 50 sampai 90% saja. Sesuaikan saja ya dengan energi kalian yang ketarik ke sini. Dan ini kehidupan, ini keuangan, dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan pastinya ya. Dan seperti biasa teman-teman, jangan pernah bosan ya, karena ini produk tetap saya akan selalu menawarkan ini gelang energi teman-teman. Ini udah diisi dengan spiritual dan supranatural, dan ini bisa kirim ke luar negeri. Ini bisa buat kelancaran pekerjaan, rezeki, melepaskan aura negatif, dan juga istilahnya disenangi oleh orang lain, mungkin seperti itu ya. Udah 2 bulan ini pengerjaannya, harganya 200.000. Dan ini madu karomah, ini produk tetap saya. Ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, dan juga kelancaran rezeki. Ini harganya 90.000 teman-teman ya. Dan ini minyak wangi aura, ini 30 mili, ini harganya 85.000. Dan ini 50 mili, ini harganya 130.000. Dan ini saya khususkan untuk asihan, agar disenangi banyak orang, kelancaran pekerjaan, dan bisa buat usaha dagang. Dan bagi teman-teman yang berkenan untuk memiliki yang saya tawarkan tadi, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya, dan juga ada di box deskripsi. Itu langsung ke saya tanpa perantara ya. Dan bagi teman-teman yang mau konsultasi, personal reading, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian. Misalnya ingin tahu masa tuanya, kehidupannya seperti apa, anaknya berapa, naik turunnya kehidupan ya, seperti itu. Dan ada juga nikahnya berapa kali, jadi itu biayanya sekitar 100.000 ya teman-teman. Kehidupan zodiak Cancer 1 sampai 15 Juni 2022. Banyak dari kalian yang mungkin saat ini lagi merintis usaha, lagi istilahnya mencari pekerjaan ya. Istilah mungkin lagi ada juga yang lagi istilahnya lagi ingin mengambil satu keputusan tertentu yang memang berhubungan dengan keuangan, pekerjaan, pribadi, dan juga hukum. Dan banyak juga dari kalian yang sepertinya lagi banyak istilahnya mendapatkan tawaran. Ini bisa tawaran pekerjaan, tawaran kerjasama, tawaran usaha ya, seperti misalnya memutuskan ingin usaha apa, kira-kira yang maju itu ke depannya apa gitu, mungkin seperti itu. Bisa juga ini berhubungan dengan istilah tempat tinggal atau pekerjaan yang memang harus mungkin ada perpindahan tempat, bisa keluar kota, keluar negeri ya, bisa juga keluar pulau, bisa juga harus ke kota besar, mungkin seperti itu. Dan ini butuh pertimbangan atau pemikiran yang matang, kira-kira yang mau diambil itu yang mana. Nah, kalian juga harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Ketika kalian banyak tawaran, harus hati-hati ranahnya yang kira-kira baik atau berpotensi besar untuk kemajuan kalian itu yang mana. Karena kalian yang lebih tahu ya, karena kalian tuh kan yang tahu skill kalian, kemampuan kalian itu sampai mana, kan kalian yang lebih tahu. Di sini kalian juga sepertinya harus benar-benar istilahnya punya kebijaksanaan untuk mengambil keputusan, atau istilahnya mengambil istilahnya apa ya, keputusan, dan juga istilah langkah-langkah kalian. Kalian seperti lagi bercermin atau jadi cerminan orang lain ketika kalian istilahnya mungkin punya kehidupan yang memang kadang-kadang naik turun ya dalam hal kehidupan. Tetapi kalian mungkin banyak bertahan, banyak semakin mengembangkan diri, banyak yang semakin istilahnya semakin tangguh untuk menjalani kehidupan ke depannya, walaupun mungkin naik turunnya luar biasa, atau ada juga yang memang punya beban ya dalam hal hutang piutang, misalnya dalam hal rumah tangga misalnya, dan kalian tuh seperti ada di titik terendah
dan akhirnya pernah naik lagi, ntar di titik terendah naik lagi. Mungkin pernah ngalamin seperti itu atau masih ngalamin seperti itu. Jadi seperti bahan cerminan buat orang lain. Ketika kalian mampu menunjukkan istilahnya kualitas kerja kalian, ketegaran kalian menjadi seperti panutan buat banyak orang, contoh buat banyak orang. Ternyata ketika orang itu tetap istilahnya gigih bekerja keras dan juga tetap istilahnya berdoa terus ya, apapun kehidupannya bisa dilewati, bisa bangkit kembali. Entah kalian tuh, walaupun kalian tuh ada yang bercerai, misalnya ada yang hancur ekonominya, hancur perusahaannya, tapi kalian bisa bangkit kembali untuk meraih kehidupan ke depannya. Karena apapun yang terjadi, kehidupan itu tidak akan berhenti. Ya teman-teman, pasti teman-teman paham. Apapun yang terjadi kepada kita, kehidupan itu tetap jalan dan tidak akan berhenti. Kalau kita yang menyerah, kehidupan kita yang berhenti, bukan kehidupan yang berhenti. Gitu. Ya, dan di sini sepertinya banyak dari kalian yang mendapatkan keberuntungan atau istilahnya jalan keluar dari permasalahan kalian, atau bisa juga apa yang kalian impikan itu banyak yang pelan tapi pasti itu seperti mulai mulai tercapai. Dan di sini butuh kebijaksanaan teman-teman, butuh kebijaksanaan. Kalian harus menjadi orang yang bijaksana, orang-orang yang sabar, orang-orang yang terus mau belajar dan jangan tinggi hati. Itu kuncinya. Ya, karena kalau udah seperti itu, perubahan besar akan datang kepadamu. Walaupun memang jalannya pelan tapi pasti ada juga yang langsung banyak. Dan sepertinya banyak juga dari kalian ini yang akan mendapatkan seperti keajaiban, sesuatu yang tidak pernah kalian duga, tahu-tahu terjadi, tahu-tahu ada bantuan, tahu-tahu ada jalannya. Nah, seperti itu kayaknya ya zodiak Cancer ini. Tapi memang ada kehancuran juga, kebangkrutan, perceraian, ya, ditinggalkan oleh orang yang kalian cintai. Ini kita ngebahas untuk yang keuangan ini. Nah, ini nyambung banget tadi, keberuntungan, ini juga keberuntungan. Jadi kalian tuh akan banyak pertemuan atau akan banyak melakukan pertemuan. Ini bisa pertemuan berhubungan dengan bisnis, jual beli, marketing, pekerjaan, hukum, atau misalnya musyawarah sama meeting sama ya. Maksudnya kalau kalian tuh di bidang tanaman atau apa tuh banyak ketemu orang-orang yang memang banyak sekali membantu kemajuan kalian atau kesuksesan kalian. Tetapi di sini kalian harus hati-hati dalam memilah dan memilih dengan siapa kalian bergaul. Karena kalau terlalu banyak bergaul dan kalian juga tidak bisa memilah dan memilih, yang ada bukannya ketemu yang membawa kemajuan, malah istilahnya ketemu yang menghambat kemajuan kalian. Karena memang basic orang dan juga keinginan manusia itu nggak sama. Jadi cari ranah yang memang berkesinambungan dengan apa yang kalian butuhkan. Harus jeli-jeli ya teman-teman, pakai intuisi kalian dengan hati yang bersih, dengan hati yang jeli. Kira-kira orang seperti apa yang memang harus kalian dekati, yang memang membawa hal positif dalam diri kalian, entah secara pribadi, entah secara kemajuan. Seperti itu ya. Dan di sini kalian juga sepertinya jangan terlalu banyak berpikir untuk istilahnya memutuskan sesuatu, atau jangan terlalu mengenang masa lalu yang pernah terjadi kepada hidup kalian. Kalau memang ada masa lalu yang tidak enak dalam hidup kalian dan itu bisa menghambat istilahnya kemajuan kalian, kalau terus diingat-ingat, ini bisa berhubungan dengan kejadian tertentu atau asmara atau apapun itu, tolong lepaskan dulu. Karena kalau pengalaman hidup itu tidak akan pernah hilang teman-teman, mau baik ataupun jelek ya, tetap ada di hati kita karena itu bagian dari jalan kehidupan kita. Tapi kalau kira-kira menghambat jalan pekerjaan kalian, usaha kalian, kesuksesan kalian, lepaskan dulu. Jangan lepaskan, diredam dulu ya, karena tidak bisa dilepaskan ya kalau pengalaman. Dan itu ketika kehidupan kalian semakin seimbang, semakin tenang, semakin punya pemikiran jernih, jadi untuk meraih sesuatu itu mudah. Jadi kalian tuh lebih punya intuisi, ini orangnya nggak baik nih, orangnya ini baik nih. Jadi lebih begitu teman-teman. Intuisi kalian tuh sangat membantu untuk kemajuan kalian. Karena di sini kalian tuh seperti akan banyak pertemuan atau bertemu dengan seseorang yang memang istilahnya semuanya itu menawarkan hal yang baik, hal yang positif. Ya seperti itu, tapi tidak semua membawa kebaikan.
Dan di sini kalian juga sepertinya harus benar-benar istilah seiring sejalan dengan orang-orang yang membantu kalian dan benar-benar tulus sama kalian, atau seperti apa ya, saran-sarannya itu didengarkan, diikuti kalau memang itu hal yang positif dan membangun kalian untuk sukses. Tetapi bisa juga kalian harus bekerja sama dengan baik dengan rekan bisnis kalian, dengan partner bisnis kalian, atau dengan karyawan kalian, karena dengan itu akan membawa keberuntungan. Kalau kira-kira memang istilahnya bisa apa, klop ya, klop. Kalau nggak klop ya nggak mungkin bekerja sama ya, seperti itu. Nah, jadi banyak dari kalian yang mungkin udah semakin tenang hidupnya, semakin tenang pikirannya, semakin mandiri, dan semakin istilahnya yakin pasti ada yang terbaik di masa mendatang. Jiwanya udah mulai terdoktrin dengan hal-hal yang positif. Banyak pembelajaran hidup yang kalian ambil dan jadi hikmah untuk kalian meraih kehidupan kedepannya yang jauh lebih baik lagi. Ya teman-teman, hati-hati kalian di lingkungan tertentu, atau bisa dengan ucapan, tindakan, dengan orang-orang tertentu atau lingkungan tertentu atau instansi tertentu, karena ini kalau kalian ceroboh, ini akan membuahkan kesedihan yang luar biasa untuk kalian. Jadi sesuatu yang kalian bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap mata kalau kalian nggak hati-hati. Entah dalam bisnis, entah dalam politik, entah dalam pergaulan, apapun itu ranahnya yang akan membuat kalian hidupnya di titik terendah. Seperti itu ya teman-teman, dan hati-hati dengan orang-orang yang menipu kalian. Kalau kalian mau menjual sesuatu atau di bidang marketing atau apapun itu, atau menjual apa yang kalian punya, hati-hati dengan surat-surat ya. Jangan sampai pembayarannya belum, surat-suratnya udah dikasih, apapun itu alasannya nggak boleh, karena itu benar-benar akan merugikan kalian. Kalian akan rugi secara jiwa, kalian juga akan sedih, harta kalian akan hilang. Karena penipuan zaman sekarang itu mudah, di mana-mana orang melakukan penipuan itu dengan mudahnya tanpa takut dosa. Saya tidak bilang semua, tapi kebanyakan banyak yang seperti itu terjadi. Jadi kalian harus hati-hati ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita udah hati-hati aja masih aja kena, apalagi kalau nggak hati-hati. Jangan mudah percaya dengan omongan orang lain yang belum tentu benar. Disaring-saring dulu dan benar-benar melihat bukti yang nyata, yang real, dan itu benar-benar nyata. Jangan mudah baru katanya, jangan ya. Ini kita ngebahas asmara. Aku suka banget loh kartu-kartu ini. Ya kartunya sih murah ya teman-teman, tapi ya lumayan lah buat ganti-ganti, dan istilahnya baik, bagus juga, warnanya juga bagus. Kita ngebahas untuk asmara ya, asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Banyak dari kalian yang merasakan kehancuran, kegagalan dalam kehidupan, keharmonisan yang tidak terjaga, dan kalian juga banyak mengenang ketika kalian masih sukses ya, masih bahagia, masih tentram hidupnya, dan banyak kehancuran dalam kehidupan kalian. Ini secara asmara, ini banyak dari kalian yang hancur karena ekonomi kalian tuh semakin mungkin ada goncangan kehidupan ya, ekonominya hancur dan rumah tangganya juga hancur. Karena mungkin sebelum ekonomi hancur sebenarnya keharmonisan itu udah hancur, tapi dipertahankan karena ekonomi baik. Jadi ketika ekonomi hancur semuanya jadi hancur karena merasa tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Mungkin seperti itu, ada ceritanya yang seperti itu ya. Tetapi ada juga dari kalian ini seperti udah banyak bersabar dengan pasangan, ini bisa buat laki-laki ataupun perempuan, tetapi mungkin udah nggak tahan lagi dan pada akhirnya memutuskan untuk berpisah karena udah nggak tahan lagi ya. Walaupun memang pasti ketika kita memutuskan sesuatu ada hal-hal yang memang harus kita tanggung dari apa yang kita putuskan. Misalnya kalau punya anak atau apapun itu ya teman-teman, harus bekerja, yang tadinya nggak biasa bekerja harus bekerja. Kalau seorang wanita mungkin ya seperti itu. Tetapi di sini banyak juga dari kalian seperti bangkit dari keterpurukan,
Mungkin banyak dari kalian yang tadinya istilah rumah tangganya ancur-ancuran, pisah ranjang atau apapun itu, atau nggak harmonis, ekonominya juga naik turun, kebangkrutan, apapun itu. Tapi mungkin ada seperti mukjizat ya. Jadi ada rezeki yang datang kepada kalian atau pekerjaan yang memang sangat berdampak besar untuk kehidupan kalian ke depannya, dan otomatis itu membuahkan keharmonisan dalam kehidupan dan rumah tangga kalian. Atau ada kelahiran anak yang mempererat keharmonisan rumah tangga kalian yang tadinya udah mulai lepas atau mulai hancur. Atau ada orang-orang ketiga yang istilahnya akhirnya lepas dari kehidupan rumah tangga kalian. Ini random sekali, jadi sesuaikan mana yang terjadi dalam kehidupan kalian. Sekali lagi saya selalu bilang ini bukan kehidupan satu orang, beberapa orang ya, seperti itu. Ini kita ngebahas yang single. Yang single ini seperti ada kebahagiaan yang hadir dalam kehidupan kalian, pencerahan, ketenangan batin. Banyak juga dari kalian yang mungkin finansialnya semakin membaik, semakin sukses, semakin menjadi contoh baik buat orang lain ya. Mungkin pribadinya semakin membaik, semakin sukses, semakin anggun, semakin bijaksana, semakin tenang mungkin ya. Penampilannya juga semakin menarik dan akhirnya bertemu jodoh. Nah, ada yang seperti itu. Seperti banyak belajar dari kehidupan di masa lalu yang pernah kalian alami. Walaupun di sini ada naik turunnya kehidupan yang luar biasa keras. Ini bisa berhubungan dengan asmara ataupun bahkan pengalaman pribadi dengan keluarga sendiri. Tetapi itu membentuk kalian menjadi orang yang bermental baja dan akhirnya membuahkan pribadi yang sangat luar biasa dan sukses dan akhirnya bertemu dengan jodoh. Tapi ada juga dari kalian yang memang masih berproses dalam kehidupan dan belum ketemu jodoh ya. Sesuaikan teman-teman ya. Kalau kalian masih berproses, seperti akan ada seseorang atau satu atau dua orang yang akan membantu kalian dalam hal ekonomi ataupun pekerjaan, dan ini pelan tapi pasti akan mendongkrak kehidupan kalian untuk menjadi orang yang lebih baik lagi secara wawasan, intelijen dan juga karir ataupun ekonomi. Jadi sesuaikan ya teman-teman mana yang terjadi, karena ini ada yang memang udah mendapatkan waktunya berjodoh, ada juga yang masih berproses hidupnya. Untuk yang single, kita ngebahas yang single parent, laki-laki dan perempuan. Sepertinya banyak dari kalian terlepas dari segala beban kehidupan, beban pikiran, beban rasa kekhawatiran atau hal-hal yang memang toksik yang selama ini menyelimuti hati kalian dan kehidupan kalian. Dan pada akhirnya kalian seperti menemukan pencerahan yang memang sangat bermanfaat buat kehidupan kalian. Banyak dari kalian yang istilahnya semakin optimis dalam menjalani kehidupan, semakin paham dengan kehidupan ini ada naik turun dan tidak seperti yang kalian inginkan. Ada juga dari kalian itu semakin tercerahkan hidupnya, yang tadinya banyak salah semakin baik pribadinya. Dan mungkin ada ya dari kalian ini yang akan bertemu dengan anugerah jodoh yang terbaik yang memang ditentukan oleh Tuhan untuk kalian. Tapi ada juga dari kalian ini akan bertemu dengan seseorang yang bisa membantu kesusahan kalian atau membantu finansial kalian atau ekonomi kalian, atau ada harapan yang tercapai atau penjualan yang closing. Jadi sesuaikan mana yang memang resonate untuk kalian teman-teman ya. Karena ini ada yang memang waktunya bertemu jodoh, ada juga yang memang belum. Seperti itu teman-teman ya. Dan terima kasih selalu mendukung channel aku. Tolong di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku ya. Dan sukses terus, diberikan kemudahan oleh Tuhan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.